Cerita novel Menantu Pewaris Dewa Obat. Ojo lali subscribe saudaraku, gas wae wis. Bab 2841. Dengan kemarahan di dalam hatinya, ritme ofensif dan defensif pria berjubah hitam itu mulai perlahan menunjukkan kekurangan. Dia secara bertahap menjadi setara dengan Lin Mo, dan kembali ke situasi di mana hasilnya tidak dapat dipisahkan. Anda menyakiti saya dengan pukulan, dan aku menyakitimu dengan telapak tangan. Sang pangeran sepertinya telah menemukan dunia baru, dan dia terus berbicara tanpa mendengarkan segala macam kata-kata aneh dan harum, dan tidak ada satupun yang terulang. Orang lain yang menonton juga terkejut. Orang ini pastinya adalah troll tingkat raja. Bahkan Ding Li, yang memiliki dendam terhadapnya, tidak bisa tidak mengaguminya. Siapa yang bisa menahan hasil seperti ini? Pangeran tertua akhirnya melihat bahwa rakyatnya sendiri menekan Lin Mo, tetapi sekarang dia dengan paksa ditarik kembali ke pertandingan yang seimbang oleh mulut sang pangeran. Nak, aku menyarankanmu untuk tutup mulut. Jika tidak, akan ada konsekuensi yang menjadi risikomu sendiri. Setelah dia mengatakan ini, sang pangeran benar-benar tutup mulut. Namun, sebelum pangeran tertua bisa bangga untuk waktu yang lama, mata sang pangeran dengan makna mendalam tiba-tiba terkunci padanya. Pangeran tertua tiba-tiba mendapat firasat buruk. Sialan Yuyan, kamu tidak punya hak untuk berbicara di sini. Orang asing berani menggonggong di wilayah China kita. Petik 2. Anjing kami semua tahu itu. Jika mereka tidak tahu bagaimana harus bersikap dan berperilaku, kamulah satu-satunya orang yang bisa mengandalkan mereka. Kembalikan aliansi pedagang dan aliansi bela diri. Aku merasa mual hanya dengan melihat wajah jelekmu. Petik 2. Kamu membawa beberapa anak anjing dan keluar untuk buang air kecil dan merebut wilayah itu. Aku benar-benar muntah. Jika Anda tidak memperkirakan bahwa pangeran ketiga dan keenam untuk kehilangan muka, sang pangeran bahkan menyemprot seluruh keluarga kerajaannya. Pangeran tertua belum pernah mengalami penghinaan seperti itu sebelumnya. Dia sangat marah hingga dia mengepalkan tinjunya erat-erat dan seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Lepaskan untukku dan cabut lidah anjingnya. Mata merahnya sudah merah karena marah, dan tatapan paranoidnya seperti anjing liar gila. Ini adalah pertama kalinya dia menyendiri. Sangat kasar di depan orang luar. Dengan perintah, keluarlah beberapa jubah hitam lainnya dari belakang. Tentu saja tidak semua jubah hitam itu adalah master, dan yang lainnya hanyalah segelintir orang kepercayaan yang tidak mau mengungkapkan identitas aslinya. Sial, semakin banyak kalian bertarung, semakin sedikit, apakah kalian ingin pamer? Ayo saling menantang. Petik 2. Namun, pihak lain mengabaikannya dan langsung menyerang ke arahnya. Lin Mo, yang sedang bertarung, juga memperhatikan situasi di sini, tapi dia terlalu khawatir. Pria terkuat berjubah hitam telah diseret olehnya. Meskipun orang lain tidak lemah, mereka tidak terlalu kuat. Yang paling penting masalahnya adalah ada master di antara para tamu. Setelah 7 atau 8 pria berjubah hitam mendekati pangeran, Zhao Yu, yang diam, bergerak. Nak, mulutmu terlalu beracun. Berhati-hatilah agar tidak dipecat di masa depan. Petik 2. Bahkan jika dia adalah salah satu dari dirinya sendiri, Zhao Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh beberapa patah kata kepada pangeran, dan kemudian segera melibatkan 5 di antaranya. Adapun 2 orang yang tersisa, sang pangeran dibiarkan menanganinya sendiri, dan keterampilannya tidak buruk. Selain itu, Lin Mo memberinya seni penciptaan dan seni xiaoyao. Bahkan jika dia tidak mempraktikkannya dengan hati-hati, di bawah pengaruh dari 2 teknik tingkat atas, kemajuannya dari waktu ke waktu tidaklah kecil. Untuk sementara waktu, situasi yang awalnya merupakan duel 1 lawan 1 antar master dibagi menjadi 3 area pertempuran setelah perkataan sang pangeran. Meskipun lawan Lin Mo mendapat dukungan untuk mendukungnya, setelah marah, ritmenya jelas kacau, dan kedua belah pihak seimbang. Zhao Yuna hampir tidak bisa menahan diri dengan serangan 1 lawan 5. Pangeran adalah pelanggar terburuk. Lagi pula,
Sulit baginya untuk bertarung melawan dua orang. Begitu mereka bertarung, dia dipukul beberapa kali oleh pihak lain. Jika bukan karena baju besi bagian dalam yang berharga yang diberikan kepadanya oleh guru kelima, dia pasti sudah jatuh ke tanah sejak lama. Dua sampah, mereka menggelitik kakek, kepalan tangan mereka lemas, seperti seorang gadis. Mereka memang tukang sampah, pemimpin tukang sampah. Ia tak lupa memarahi pangeran tertua setelahnya. Tamu-tamu lain melihat darah di mulut pangeran, dan sudut mata mereka terus bergerak-gerak. Saudaraku, tidak bisakah kita bersikap sekeras itu? Sang pangeran menggunakan pengalaman pribadinya untuk menjelaskan dengan sempurna apa artinya mengucapkan kata-kata paling kasar dan menerima pukulan paling kejam. Pukulan bajingan, sampah, oh, 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 sakit. Kamu bajingan, jika kamu bisa, aku akan memukul kakekmu sampai mati. Emma hancur. Bersikaplah lembut. Bersikaplah lembut. Aku ayahmu. Aku tidak akan menamparkan wajah siapapun, itu keterlaluan. Kamu akan melawanku. Pertarungan yang awalnya menegangkan kini dipecah-pecah oleh sang pangeran. Ketika Lin Mo mendengar ratapan sang pangeran, dia hanya bisa tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tentu saja, dia juga tahu betul bahwa bagian dalam pertahanan dari baju besi berharga yang diberikan kepadanya oleh Tuan Kelima hanya akan menyebabkan Lin Mo menderita sedikit kulit, luka-luka dan paling banyak patah tangan dan kakinya, bisa disembuhkan dan aman. Yang paling penting adalah dia tidak bisa membantu pangeran sekarang, dan tamu lain tidak berani mengambil tindakan dan menyinggung pangeran. Saudara Lin Mo, apa yang kamu lakukan? Apakah dia tidur nyenyak? Petik 2. Mendengar suara ini, Lin Mo terkejut. Semuanya sudah berakhir. Dia lupa bahwa bayangan hijau kecil yang menempel padanya masih tertidur. Dia akan tidur besok lusa. Suara keras di sini membangunkannya. Bayangan hijau kecil itu mengancam, cepat kembali. Apa yang paling dikhawatirkan Lin Mo saat ini adalah akibat dari pertempuran akan mempengaruhi bayangan hijau kecil itu. Bagaimana dia bisa menahannya dengan tubuh kecilnya? Dengan gangguan ini, master di depannya segera menemukan peluang. Hantu harimau di belakangnya tiba-tiba menyusut, dan dalam sekejap ia berhenti menyatu di ujung tinjunya. Pergilah ke neraka. Kemarahan yang telah terakumulasi sejak lama semuanya terkonsentrasi pada pukulan ini. Selama pukulan ini, Lin Mo akan setengah cacat bahkan jika dia tidak mati. Bos, hati-hati. Pangeran memperhatikan situasi di pihak Lin Mo dan segera mengingatkannya dengan cemas. Oh tidak, pada saat ini, Lin Mo juga bereaksi, tetapi sudah terlambat, serangan lawan sudah sangat cepat, dan dia tidak bisa menghindari pukulan ini. Yang menakutkan dari lawannya, adalah saat dia hendak menahan serangan fatal lawannya, tinju pria berjubah hitam itu tiba-tiba berhenti dalam jarak 1 inci dari dadanya. Jika orang luar dapat melihat ekspresi jubah hitam itu, mereka akan menemukan bahwa matanya dipenuhi ketakutan, pipinya yang ketakutan dipenuhi ketakutan, dan bahkan napasnya telah berhenti total pada saat ini. Tuan Green, suaranya awalnya serak, dan sekarang dia tergagap. Lin Mo tidak mendengar kata-katanya dengan jelas, tetapi ketika Lin Mo menatapnya, pria berjubah hitam itu gemetar. Itu bukan karena rasa sakit. Nafas Lin Mo yang keluar dari tubuhnya dapat terdengar dengan jelas. Saya merasakan bahwa orang lain takut, dan itu adalah jenis ketakutan yang ekstrim. Lin Mo tidak tahu apa yang terjadi. Saat dia bertanya-tanya, pria berjubah hitam di depannya menghindar dan dengan cepat meninggalkan tempat itu. Teman-temannya yang lain juga berada dalam situasi yang sama. Mereka tampak seperti baru saja melihat hantu selama hari itu. Ini dia lagi, dasar pengecut. Tidak peduli seberapa banyak sang pangeran mengejek beberapa pria berjubah hitam yang hadir, mereka berlari dengan liar ke berbagai arah. Kecepatan mereka di luar batas normal, dan mereka menghilang dari tempat kejadian hanya dalam sekejap, bayangan berkedip-kedip. Bagaimana situasinya? Saat ini, wajah semua orang ditutupi.
Bukankah sedang terjadi perkelahian? Mengapa semua orang melarikan diri? Pangeran tertua yang membawa mereka ke sini juga memiliki ekspresi bingung di wajahnya. Ketika Wen Qiang menatapnya dan bertanya, dia menggelengkan kepalanya sedikit dan diam-diam mengeluh di dalam hatinya, "Anda membawa orang-orang ini ke sini, bagaimana saya tahu?" Di luar aula, pemimpin pria berjubah hitam hendak melarikan diri, tetapi seorang pria dengan wajah agung muncul di depannya, dan lokasi pria ini kebetulan berada di jalur pelarian para pria berjubah hitam. "Minggir, jangan menghalangi jalan." Namun, saat teriakan marahnya terdengar, pria itu tidak bergeming sama sekali dan masih berdiri diam. "Brengsek, kamu sedang mencari kematian." Banyak orang di ruang tamu melihat ke arah ini, tetapi ketika mereka melihat pria itu, ekspresi semua orang berubah. Adapun pria berjubah hitam yang mengambil tindakan, semua tamu hanya bisa memberikan diam-diam mengacungkan jempol. Berani, di hadapan semua orang, pria berjubah hitam itu memukul keras pria yang menghalangi jalan di depannya. Benar saja, orang asing ini, yang tidak tahu apakah harus hidup atau mati, berakhir. Namun, saat dia hendak memukul lawannya, sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinganya. "Di mana kamu mendapatkan pria kelas 2 itu?" Setelah kata-kata itu jatuh, pria itu melambaikan tangannya dengan santai. Sebelum pria berjubah hitam itu bisa bereaksi, dia merasakan kekuatan penghancur dunia datang dari lengannya, dan kekuatan mengerikan itu mengalir langsung ke organ dalamnya. Pria berjubah hitam itu tidak lambat bereaksi, dan segera meluncurkan teknik macan hitam untuk menghilangkan pukulan mengerikan ini. Namun, bayangan harimau yang ditransformasikan oleh energi spiritual benar-benar terguncang begitu terwujud. Dengan sekali klik, terdengar suara patah tulang, dan pria berjubah hitam itu terbang seperti bola meriam. Setelah mendarat, tangga semen di bawahnya langsung hancur berkeping-keping, dan dia memuntahkan seteguk darah. Wajahnya luar biasa, warna. Siapa sangka seorang paman yang berpenampilan biasa bisa menjadi begitu sakti hingga ia begitu putus asa hingga hampir musnah hanya dengan lambaian tangannya. Pada saat ini, dia tiba-tiba terbangun. Master kembali ke sifat aslinya. Jika tebakannya benar, orang di depannya adalah Master. Memikirkan hal ini, pria berjubah hitam menjadi pucat. Gagasan seperti itu terlalu berlebihan baginya. Dia tidak hanya bertemu dengan pembunuh di Gunung Suci, tetapi sekarang dia dihadang oleh Grandmaster. Setelah mengeluarkan seteguk dahak berdarah, dia tidak banyak berpikir dan memegang tangan yang patah itu. Lengan kanannya lari ke samping. Lelaki itu memandangi orang lain yang berlari ke belakang dan tidak mengejarnya. Ia hanya bertanya dengan rasa ingin tahu kepada para tamu yang sedang menyaksikan kemeriahan tersebut. "Siapa pria ini? Apakah dia selalu begitu berani? Tidakkah dia tahu bahwa aku, Zhao Nanyu, adalah seorang master? Dengan gadget ini, aku bisa membunuh lebih dari selusin dengan satu tangan." Zhao Nanyu datang ke pria itu untuk turun ke bisnis. Dia tidak menyangka bahwa benda buta akan menyerangnya tepat setelah dia tiba di tempat kejadian. Para tamu tidak merasa tidak nyaman saat melihat penampilan arogan Zhao Nanyu. Sebaliknya, inilah keberanian yang seharusnya dimiliki seorang Grandmaster. "Tuan Zhao, Anda di sini. Tuan Zhao, Anda sangat terampil." Gerakan ini akan membuat pemuda itu mengompol. "Saya telah melihat Tuan Zhao." Meskipun Zhao Nanyu tampak lebih muda dari 40 atau 50, tetapi pada saat itu, karena umpan balik yang diberikan oleh alam Grandmasternya, mustahil untuk mengetahui dari penampilannya bahwa dia sudah berusia lebih dari 70 tahun. Tuan Zhao mengangguk dengan sopan pada salam semua orang, lalu berjalan menuju Lin Mo. "Saudara Lin, saya sudah lama tidak bertemu Anda. Saya telah mendengar tentang perbuatan mulia Anda baru-baru ini. Ya, Anda masih muda dan menjanjikan." Petik 2. Dia mengangkat tangannya dan mendarat di bahu Lin Mo. Dia berperilaku sangat secara intim, agak seperti mereka seperti teman baik selama bertahun-tahun, tanpa perbedaan status atau usia. Lin Mo memamerkan giginya dan tersenyum. "Tuan Zhao,
apakah Anda berencana untuk memukul saya dengan tamparan ini? Saya memiliki lengan dan kaki yang kurus. Petik 2. Tamparan ini memang sangat berat. Jika itu orang lain, mungkin sudah hancur oleh tamparan itu. Tentu saja dia tahu bahwa Tuan Zhao sedang menguji kekuatannya. Bagus sekali. Saya sudah lama tidak bertemu Anda. Kekuatan saya meningkat pesat. Petik 2. Ini semua berkat orang tua itu. Bagaimana kabar Tuan Zhao? Dia sudah pulih. Saya ingin mencari kesempatan untuk berterima kasih atas ini. Zhao Nanyu adalah tulang punggung keluarga Zhao. Jika dia jatuh, seluruh keluarga Zhao akan hancur. Daripada mengatakan bahwa Lin Mo menyelamatkan Tuan Zhao, lebih baik mengatakan bahwa dia menyelamatkan keluarga Zhao lainnya. Ketika orang lain melihat komunikasi yang erat antara keduanya, mereka tidak bisa menahan rasa iri. Ini adalah master hebat dari generasi pertama, salah satu yang terkuat di Daku, dan memimpin keluarga Zhao di Nuoda. Tidakkah saya mendengar bahwa kesehatan Tuan Zhao buruk selama beberapa tahun terakhir ini? Sepertinya begitu. Ada rumor sebelumnya bahwa Tuan Zhao tidak akan hidup selama beberapa tahun. Apa yang kamu kentut? Lihatlah orang yang begitu lincah dan energi ini. Bagaimana kesehatannya bisa buruk? Dan bukankah kalian semua melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana satu pukulan menghancurkan jubah hitam itu? Petik 2. Mungkinkah kesehatan Tuan Zhao memang buruk? Apakah Anda sakit, tetapi Anda disembuhkan oleh Tuan Lin? Begitu kata-kata ini keluar, semua orang memikirkannya dan tiba-tiba menyadari bahwa memang ada rumor bahwa Lin Mo telah mengunjungi rumah Zhao ketika dia berada di Panyang. Setelah memikirkan status Lin Mo sebagai ahli medis kerajaan Hua, mereka semua merasa bahwa Lin Mo memiliki kemungkinan besar untuk menyembuhkan Tuan Zhao. Tidak ada asap tanpa api, dan Lin Mo berasal dari negara Tiongkok. Dia tidak pernah berhubungan dengan keluarga Zhao sebelumnya, tetapi sekarang dia telah menerima dukungan penuh dari keluarga Zhao. Benar-benar memikirkannya. Setelah salam, Tuan Zhao mengubah topik, ngomong-ngomong, adik, saya datang ke sini kali ini untuk meminta sesuatu. Hah, dengan identitas dan kekuatan Tuan Zhao, dia sebenarnya meminta bantuan Lin Mo, dan semua orang tiba-tiba menjadi penasaran. Lin Mo tidak tahu mengapa Tuan Zhao ingin menanyakan sesuatu kepadanya, meskipun dia tidak mengetahuinya, dia tidak ragu-ragu. Tuan Zhao, jika Anda ingin mengatakan sesuatu, tidak masalah. Selama junior ini bisa melakukannya, saya akan mencoba yang terbaik untuk menyelesaikannya. Petik 2. Zhao Nanyu tersenyum dengan tenang dan kembali dengan tenang. Ini bukan masalah besar. Saya baru saja mendengar bahwa saya akan membentuk aliansi bela diri. Saya rasa saya cukup kuat, jadi saya ingin tanpa malu-malu meminta posisi wakil presiden aliansi militer Provinsi Nanyu. Lin Mo mendengar ini. Setelah mengatakan ini, aku merasa sangat gembira, bagaimana aku bisa menolak. Tuan Zhao, merupakan kehormatan bagi kami untuk bergabung dengan Liga Wu. Kami menyambut Anda. Petik 2. Tugas pertama Lin Mo adalah memperbaiki dua provinsi Hanoi dan Vietnam Selatan. Awalnya, dia berencana untuk menyelesaikan Liga Wu di Provinsi Hanoi dan kemudian bergabung dengan Liga Zhao. Orang tua itu membahas dimulainya kembali Liga Wu di Provinsi Nanyu. Bagaimanapun, itulah latar belakang ayahnya, Zhao. Sekarang orang tua itu benar-benar mengambil inisiatif untuk mengemukakan masalah ini, yang menyelamatkan banyak usaha Lin Mo. Selain itu, Zhao Nanyu adalah seorang ahli super tingkat master dan bos besar yang mendominasi partai. Menawarkan untuk menjabat sebagai wakil presiden jelas meninggikan Lin Mo, sama seperti Sue Wu Ye dan Nangong Jingluo, keduanya adalah raja dari alam yang sama. Oke, mulai sekarang saya akan menjadi wakil presiden Liga Bela Diri Vietnam Selatan. Anda dan Zian bisa mendiskusikan masalah konstruksi. Setelah Zhao Nanyu selesai berbicara, dia menggoyangkan pakaiannya, berbalik dan mendatangi pangeran tertua, tersenyum, diminta. Yang Mulia Jiawen, saya dengar Anda ingin merekrut aliansi bela diri Daku.
Meskipun saya masih muda, tangan dan kaki saya masih cukup fleksibel. Bagaimana kalau Anda merekrut saya bersama, dan saya juga ingin mengemis makanan di bawah bimbingan pangeran tertua. Meskipun kata-katanya tenang, pangeran tertua tidak bisa menahan gemetar. Biasanya, dia hanya akan berpikir bahwa pihak lain sedang bercanda, tetapi pada saat ini, jelas bahwa Zhao Nanyu ada di sini untuk mendukung Lin Mo. Pangeran tertua menarik napas dalam-dalam, menekan ketidakpuasan dan kemarahan di hatinya dan tersenyum. Haha, Tuan Zhao bercanda. Beraninya junior head ini meminta Tuan Zhao bekerja untuk saya. Petik 2. Hari ini hanya kesalahpahaman. Tuan Zhao, saya akan pergi sekarang. Di bawah pengawasan semua orang, meskipun pangeran tertua sangat marah, namun di hadapan Tuan yang kuat, dia tidak mau sombong apalagi provokatif. Ayo pergi. Begitu dia selesai berbicara, pangeran tertua memimpin semua orang keluar dari sini dengan kecewa. Selain merasa malu, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan jika dia tinggal lebih lama lagi. Ketika putri kedua melihat kakak tertuanya berbalik, dia segera mengejarnya. Saudara Wang, bukankah kita di sini untuk memberi pelajaran pada Lin Mo? Mengapa kita kembali sekarang? Saya ingin menenangkan mulut besarnya di depan semua orang. Petik 2. Pangeran tertua mengerutkan kening dan memalingkan wajahnya dan bertanya, tahukah kamu siapa orang itu tadi? Bukankah dia hanya seorang paman biasa? Apa yang perlu ditakutkan? Sialan. Mendengar perkataan kakak kedua, pangeran tertua terdiam. Apakah wanita jalang ini tidak punya apa-apa selain laki-laki dan keinginan keras dalam pikirannya? Mereka bahkan tidak mengenali Tuan yang kuat, eksistensi yang bisa dikalahkan oleh ribuan orang, eksistensi yang bisa menahan api tanpa bergerak sama sekali. Anda harus tahu bahwa bahkan di kerajaan Vientiane mereka, master seperti itu jarang terjadi. Jika Anda ingin membunuh mereka, senjata termal biasa saja tidak akan berfungsi sama sekali, kecuali mereka dihancurkan oleh senjata terlarang setingkat bom nuklir. Dimanapun karakter seperti itu ditempatkan, dia tidak akan menjadi bos besar di level Guosu. Saat pangeran tertua pergi, adegan itu tiba-tiba menimbulkan tawa. Yang paling bersemangat adalah para tamu di ruang perjamuan. Aliansi bela diri dan aliansi komersial tidak hanya dilindungi dari pelanggaran, Tuan Zhao bahkan telah bergabung. Jika anak-anaknya berhasil memasuki aliansi bela diri, maka mereka akan bertemu satu sama lain di masa depan. Anda dapat menyombongkan diri bahwa anak-anak Anda bekerja dengan Tuan Zhao, dan saya menjadi bersemangat hanya dengan memikirkannya. Tentu saja, jika beruntung, Anda mungkin bisa bekerja di bawah nama Tuan Zhao. Masa depan cerah. Yang paling penting adalah Tuan Zhao adalah seorang master super sejati. Dengan dia yang bertanggung jawab, anak-anak tidak berani menimbulkan masalah dan mereka aman dan sehat. Setelah Lin Mo dan pangeran masing-masing meminum pil penyembuhan, dia mengambil sosok hijau kecil yang mengantuk. Apakah kamu sudah bangun? Lin Mo menatapnya untuk waktu yang lama, tetapi tidak ada fluktuasi energi spiritual pada sosok hijau sama sekali. Dia hanyalah seorang gadis kecil biasa, tetapi ekspresi ketakutan dalam jubah hitam tadi, dan memang seperti ini setelah bayangan hijau kecil muncul. Mungkinkah gadis kecil ini adalah anak yang sangat kuat? Lin Mo segera menghilangkan kecurigaan ini. Jika ini masalahnya, dia akan mengirimkan pengumuman ke seluruh dunia untuk menemukannya. Bagaimana mungkin tidak ada gerakan sama sekali? Ya, bayangan hijau kecil itu menjawab dengan lemah, lalu dia memeluk leher Lin Mo dan tertidur lagi dengan bantal di bahunya. Setelah Lin Mo melihat bahwa tidak ada hal aneh yang ditemukan, dia tidak lagi ragu-ragu. Setelah bayangan hijau kecil itu tertidur, para pelayannya membawanya ke kamar untuk beristirahat, dan Lin Mo berbalik dan menemukan Zhao Nanyu. Tuan Zhao, terima kasih banyak. Tentu saja, dia datang jauh-jauh ke sini hanya untuk meminta posisi wakil presiden aliansi bela diri. Itu lebih untuk mendukung Lin Mo Zhuangchang, dan jika tidak karena kedatangannya pasti akan terjadi banyak masalah. Pangeran tidak tahu apa lagi yang ingin dia lakukan.
Saudara Lin, mengapa kamu begitu sopan kepadaku? Jika bukan karena kamu, tubuhku seperti pohon willow yang ditopang oleh angin pasti sudah terkubur sejak lama. Petik 2. Setelah mengatakan itu, dia meraih Lin Mo dan berjalan menuju pintu. Jangan membicarakan hal-hal yang tidak berguna, ayolah. Setelah bertarung dengan orang tua sepertiku, setelah tulang tubuh pulih, aku bahkan tidak sempat menggerakkan tulang leher. Petik 2. Tepat pada waktunya, coba kulihat, murid tertutup Pak Tua Bai telah mewarisinya. Mewarisi mantelnya. Lin Mo hanya bisa menyeret lelaki tua itu sampai ke alun-alun. Saat ini, para tamu tiba-tiba menjadi gempar. Tuan Zhao sebenarnya menawarkan untuk berdebat dengan Lin Mo. Mengapa kamu masih berdiri di sana? Pergi dan lihatlah. Semakin sulit Zhao Nan untuk melihat, semakin sulit untuk melihatnya mengambil tindakan. Untuk sesaat, semua orang berkumpul di sekitar alun-alun, tetapi karena pelajaran yang didapat belum lama ini, semua orang menjauh. Tuan Zhao, Anda harus berbelas kasihan ketika menyerang nanti. Saya tidak ingin mengalahkan Anda. Petik 2. Tuan Zhao tertawa dan memarahi, dengan keterampilan medis Anda dapat mandiri jika Anda terluka, jadi jangan bicara padaku. Jika kamu tidak cukup baik, aku akan menelepon dan menertawakan Pak Tua Bai, dan kemudian kita akan lihat apakah dia mengalahkanmu atau tidak. Meskipun itu hanya diskusi dan pertukaran, Lin Mo tentu saja tidak ingin kehilangan wajah tuannya, jadi dia mulai menggunakan gerakan tangan keluarga Bai. Tuan Bai, hati-hati. Setelah Lin Mo memperingatkannya, dia menginjak kakinya dan bergegas ke sisi Tuan Bai tanpa orang yang melihatnya dengan jelas. Tuan Zhao ingin berdebat dengan Lin Mo. Apakah ini perlu? Bukankah Lin Mo baru saja dipukuli oleh jubah hitam? Tapi Tuan Zhao membunuh jubah hitam itu dengan satu pukulan. Ini sama sekali bukan level yang sama. Ya, bahkan jika mereka bertarung, Tuan Zhao pasti akan menjaga tangannya dengan segala cara yang mungkin. Sebagian besar tamu yang menonton pertempuran itu adalah orang awam, dan logika alasan mereka juga sangat sederhana. Lin Mo tidak bisa mengalahkan jubah hitam, dan jubah hitam tidak bisa mengalahkan Zhao. Satu gerakan sudah cukup bagi Lin Mo untuk menghadapi Zhao Lao. Di antara kerumunan, sang pangeran mendengar komentar orang-orang di sekitarnya, dan amarahnya tiba-tiba melonjak. Persetan, bajingan. Jika kakak tertuaku tidak takut menyakitimu di jamuan makan dan selalu penakut, dia pasti sudah memukuli pria berjubah hitam itu sejak lama. Petik 2. Kamu tidak tahu apa yang baik atau buruk, dan kamu tidak mendengarkan semuanya. Ketika sang pangeran marah, tentu saja Anda tidak berani mengatakan apapun, tetapi diam-diam mengeluh tentang kesombongannya. Di lokasi pertempuran, kedua belah pihak juga sudah siap. Lin Mo tahu bahwa ada kesenjangan kekuatan yang sangat besar antara dirinya dan Tuan Zhao, yang tenggelam dalam alam master, jadi dia tidak berani menggunakan energi cadangan untuk langsung menggunakan Bai Jia Sansu dengan seluruh kekuatannya. Dengan tendangan tajam dari kakinya, sosoknya melintas, hanya menyisakan cekungan sedalam sekitar 1 kaki dan diameter 1 meter di posisi aslinya, dan area sekitarnya ditutupi dengan retakan padat. Semua orang yang menyaksikan pertempuran hanya bisa melihat bayangan hitam bergegas menuju Zhao Nanyu. Tuan Zhao, dihadapkan pada pukulan kuat ini, hanya tersenyum tipis, lalu dia mengulurkan telapak tangannya perlahan, dan dengan mudah memblokir tinju Lin Mo. Anak muda, berusahalah lebih keras, aku masih bisa bertahan, jangan khawatirkan aku. Lakukan. Setelah Lin Mo mengutuk secara diam-diam, dia menarik tangan kanan, pinggang dan kudanya, dan kali ini dia langsung menggunakan kekuatan rahasia Sansu. Momentum yang dibawa oleh tinju itu tiba-tiba menimbulkan suara menderu. Sentuh, dengan dampak yang sangat besar, angin kencang tiba-tiba muncul di belakang Tuan Bai, dan seperti badai pasir kecil, debu tiba-tiba membubung ke seluruh langit. Bahkan para tamu yang berjarak 50 meter tidak dapat membuka mata karena angin kencang, pasir, dan kerikil.
Beberapa orang yang lebih kurus bahkan lebih goyah dan hanya bisa mengandalkan dukungan teman mereka untuk menghindari terjatuh. Ini, menghadapi akibat dari pertempuran yang begitu kejam, orang-orang yang menyaksikan pertempuran yang awalnya membenci Lin Mo tiba-tiba menutup mulut mereka. Ternyata apa yang dikatakan pangeran itu benar. Akibat dari pukulan ini bahkan membuat para tamu yang berada jauh pun terhuyung-huyung. Jika mereka berdiri di belakang Tuan Zhao, mereka akan menjadi setengah cacat dibandingkan dengan menjadi abadi. Namun, pukulan yang akan mengejutkan orang luar, jika menyangkut Tuan Zhao, hanya bisa dikatakan bahwa itu sama sekali tidak berguna. Tuan Zhao masih menggunakan gerakan dan ekspresi yang sama. Ya, kekuatannya sedikit lebih kuat, tapi itu masih belum cukup. Setelah 2 putaran, Tuan Zhao masih berdiri kokoh di tempat, tidak bergerak. Lin Mo tidak punya niat untuk mengeluh saat ini, dia tahu bahwa dia jauh dari lawan Tuan Zhao, tetapi jika dia bahkan tidak bisa memaksa lawannya untuk mundur selangkah, bagaimana dia bisa bertatap muka dengan tuannya? Dengan pemikiran ini, Lin Mo menarik kembali telapak tangannya dan menarik napas dalam-dalam. Orang tua, kamu harus berhati-hati dengan langkah junior ini selanjutnya. Haha, ayolah, jangan khawatir, meskipun aku sudah tua, tubuhku sangat kuat. Terlihat bahwa Tuan Zhao jelas tidak melakukannya, menganggap serius kata-kata Lin Mo. Secara mental, dia bahkan menepuk lengan bajunya dengan provokatif. Lin Mo mencoba yang terbaik untuk mencium bibirnya dan mengumpulkan semua energi spiritual dari tubuhnya ke tangan kanannya. Sial, Pak Tua, kamu sedang bermain api. Begitu pikiran itu muncul di benaknya, lengannya yang awalnya tidak kuat tiba-tiba membengkak, dan debu di bawah kakinya menyebar seperti gelombang air. Setelah Lin Mo menunggu hingga momentumnya mencapai puncaknya, dia berteriak dengan marah dan melancarkan serangan lagi. Kali berikutnya kedua belah pihak bertarung, Zhao mengerutkan kening awalnya, dia sudah menebak betapa kuatnya pukulan ini. Sekarang tampaknya tidak lebih dari sebuah vas, tidak ada gunanya, bahkan tidak sekuat yang sebelumnya. Anak muda, kamu benar-benar mengecewakanku. Benarkah? Lin Mo tersenyum dan lengannya gemetar. Di seberangnya, Tuan Zhao tiba-tiba merasakan energi rahasia di telapak tangannya yang menempel padanya meningkat tajam. Lin Mo tidak menunggu orang tua itu bereaksi dan menggunakan kekuatannya lagi. Wajah Tuan Zhao berubah saat ini. Karena dia telah melonggarkan kewaspadaannya sebelumnya, dan sekarang tiba-tiba menghadapi energi gelap Lin Mo, yang seperti gelombang, dan ombaknya lebih tinggi dari ombak, dia mulai menyadari bahwa lengannya mulai bergerak, merasa mati rasa. Melihat kesempatan langka ini, Lin Mo mencurahkan semua energi gelap yang telah dia kumpulkan sejak lama. Mundur. Setelah kata-kata itu jatuh, Tuan Zhao akhirnya menyadari niat Lin Mo, tapi sudah terlambat. Klik, klik, klik. Saat suara pecah terus-menerus terdengar, lantai granit hitam di bawah kaki Tuan Zhao mulai retak, namun, saat ini, dia tidak berani mengeluarkan kekuatan ganas dan gelap ini dari tubuhnya, jika tidak, penonton yang lebih dekat akan melakukannya. Semua akan terkena dampaknya. Anak baik, dari mana kamu mempelajari langkah berbahaya seperti itu? Untuk sesaat, jubahnya mulai bergetar hebat, dan ekspresinya berubah dari santai menjadi serius. Dengan sekali klik, tanpa sadar ia mundur setengah langkah dengan kaki kanannya, dan batu tiang hitam di belakangnya langsung terinjak menjadi genangan bubuk. Lin Mo melihat bahwa tujuannya telah tercapai, tetapi dia tidak mengerahkan kekuatan apapun, jika tidak, jika terjadi kecelakaan, orang yang tidak bersalah akan terluka. Dan ketika dia menghentikan tangannya, seluruh lengan kanannya menjadi merah seperti dimasak. Bahkan karena pembuluh darahnya pecah, banyak darah yang keluar dari seluruh lengan. Jelas, gerakan ini masih berdampak besar padanya, memberatkan. Tuan Zhao, yang terlambat menyadari hal ini, secara alami menyadari langkah mundurnya dan menoleh ke belakang. Ekspresi wajahnya terlihat malu, dia ceroboh. Namun, dia segera membuang ekspresi itu dan memasang wajah tersenyum lagi. Ya,
Kekuatan jurus ini jauh melampaui levelmu saat ini. Tetapi jika kuingat dengan benar, jurus ini sepertinya tidak termasuk dalam sansu keluarga Bai. Mungkinkah Pak Tua Bai sedang menjalani musim semi keduanya? Gerakan ciptaanmu sendiri menjadi populer lagi. Lin Mo umumnya merasa bahwa Tuan Zhao sedang mengemudi, tetapi tidak ada bukti. Orang tua, jurus ini memang bukan salah satu jurus sansu keluarga Bai. Petik 2. Itu adalah jurus yang saya buat sendiri setelah mempelajari teknik di Elang Dao dan menggabungkannya dengan rahasia sansu saya sendiri. Sebut saja tinju di Elang untuk saat ini. Setelah kata-kata itu keluar, Tuan Zhao terkejut. Ada banyak tetapi tidak banyak orang yang bisa membuat gerakan mereka sendiri. Tetapi secara umum, kebanyakan dari mereka adalah gerakan yang sangat lemah atau tidak berguna. Orang-orang seperti Lin Mo, meskipun mereka meminjam dari seni bela diri lain, dapat mencapai kemampuan 1+1 menjadi jauh lebih besar dari 2, yang jarang terlihat bahkan di antara yang kuat di alam master. Ya, pemahamanmu memang jahat. Jika kamu bisa menerobos ke alam master, aku mungkin tidak bisa mengambil langkah ini. Petik 2. Namun, gerakan ini telah mencapai batasnya karena kelelahan alam. Dihadapkan dengan Lin Mo ini hanya bisa tersenyum pahit sebagai balasan atas pujiannya, status seorang master tidak dapat dipatahkan dengan mudah. Tuan Zhao benar, meskipun energi gelap dan sejenisnya dapat diperkuat, lengannya tidak dapat menahannya. Mampu menciptakan kekuatan seperti itu sudah menjadi batas Lin Mo, kecuali dia memiliki mentalitas untuk menghancurkan segalanya dan menghancurkan seluruh tubuh. Hanya dengan satu tangan barulah ada terobosan. Sejauh yang saya tahu, hanya segelintir orang di generasi Anda yang bisa melakukan apa yang Anda lakukan, mendengar pujian lelaki tua itu, penonton di sekitarnya pun heboh. Semua orang juga membicarakan kata-kata Tuan Zhao. Itu terlalu berlebihan. Menghitung 5 jari, apakah tidak ada seorang pun di daku? Yang tidak diketahui orang ini adalah bahwa cakupan yang dibicarakan oleh Tuan Zhao bukanlah daku, tetapi seluruh wilayah Asia Tenggara. Saya juga berpikir itu agak berlebihan. Kalian orang awam, Anda tahu cara menggunakan palu untuk menipu kami karena status dan status Tuan Zhao. Dan lihat lantai granit hitam itu, bahkan bola meriam pun tidak bisa mengenainya. Ini efek. Ketika dia mengatakan ini, beberapa orang lainnya juga terbangun dan memiliki pandangan baru tentang pencapaian seni bela diri Lin Mo. Di lokasi pertempuran, diskusi antara yang tua dan yang muda tidak berhenti sampai di situ. Setelah Tuan Zhao menguji kekuatan Lin Mo, dia melihat dengan cemas lengan Lin Mo yang berlumuran darah. Bagaimana saya bisa mendukung Anda? Apakah Anda masih memiliki kemampuan untuk bertarung lagi? Saya belum melihat 36 postur sansu Anda. Petik 2. Lin Mo tampak santai dan melambaikan tangannya, tidak ada yang serius, tidak akan terjadi, mempengaruhimu. Setelah mengatakan itu, dia lalu mengeluarkan krim luka emas yang dia kembangkan dan mengoleskannya ke seluruh lengan satu persatu. Oke, Pak Tua, ayo lanjutkan. Sejak dia meninggalkan ibu kota, dia sudah lama tidak berkompetisi dengan master tingkat master. Sekarang dia memiliki kesempatan langka, dia hanya bisa melihat seberapa jauh dia dari menjadi seorang menguasai. Dia menggerakkan tangannya, dan meski masih merah, itu tidak mempengaruhi pertarungan sama sekali. Orang tua, ayo datang lagi. Setelah berteriak, dia memimpin serangan lagi. Kali ini, dia tidak lagi menggunakan kekuatan gelap, tetapi hanya menggunakan pukulan dan tendangan untuk melawan Tuan Zhao. Begitu dia bergerak, kecepatannya melebihi batas yang bisa diimbangi oleh mata telanjang penonton, dan hanya bayangan yang bisa dilihat, terus-menerus berpindah-pindah di antara kedua orang tersebut. Tapi yang lebih menakutkan adalah Tuan Zhao. Semua orang hanya bisa melihatnya berdiri di sana dengan tenang, tidak melakukan gerakan apapun, tetapi gerakan secepat kilat Lin Mo semuanya diblokir satu persatu. Itu terlalu cepat. Orang-orang seperti kita tidak bisa melihat dengan jelas. Petik 2. Apakah ini kekuatan seorang master?
Jika aku bermain, aku tidak akan mampu bertahan selama 1 putaran. Petik 2. Apa yang dia pikirkan? Jika Tuan Zhao serius, dia bisa menusukmu dengan mencabut bulu hidungnya dan bertarung. Namun, semakin kuat Tuan Zhao, semakin mencerminkan keunggulan Lin Mo dalam pengujian. Meskipun Tuan Zhao memiliki elemen tersebut, menahan, tapi pukulan menakutkan Li sebelumnya, ditambah dengan kecepatan kilatnya saat ini, telah jauh menyegarkan pemahaman semua orang. Namun, sebagai pihak yang terlibat, Lin Mo benar-benar mengeluh saat ini. Zhao Nanyu, orang tua jahat ini, sangat jahat. Tuan Zhao berkata dia akan melepaskannya, tapi dia tidak menahannya sama sekali. Meskipun Lin Mo hampir tidak bisa melihat lintasan gerakan lelaki tua itu dan hampir tidak bisa memblokir beberapa gerakan, dia tidak bisa menahan kekuatan menakutkan lawan. Setiap kali tinju dan telapak tangan saling bersentuhan, Lin Mo merasakan lengannya mati rasa. Dan tidak peduli bagaimana dia mundur, Zhao akan menempel padanya dan tidak memberinya kesempatan untuk bernapas. Meskipun dia telah menggunakan semua sendi di tubuhnya yang dapat digunakan sebagai senjata ofensif, termasuk tangan, kaki, siku, lutut, del, dia tetap tidak bisa menghentikan serangan cepat Tuan Zhao. Jadi bagi orang luar, sepertinya Lin Mo menyerang dengan gila-gilaan dan Tuan Zhao bertahan dengan tertib, bahkan, lelaki tua itulah yang menekan Lin Mo dan memukulinya. Orang tua itu sangat jahat. Pasti balas dendam karena aku hanya memukul mundurnya setengah langkah, kok. Kecil, gas. Begitu perhatian Lin Mo teralihkan, dia tiba-tiba merasakan kekuatan besar datang dari dadanya, dan dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah lama. Namun meski begitu, rasa sakit yang membakar di dadanya membuat wajah Lin Mo membiru, dia sangat kejam. Saat mereka terus bertarung, Lin Mo merasakan tekanan semakin besar, dan semakin banyak tempat di tubuhnya yang terkena. Intensitas serangan Tuan Zhao sangat ambigu. Dia tidak akan melukai Anda, tetapi dia akan melakukannya. Itu membuatmu meringis kesakitan. Yang membuat Lin Mo paling tidak nyaman adalah setelah emosi para penonton yang entah kenapa terangsang, mereka semua mulai bertepuk tangan dan berteman. Ini sungguh menjijikkan. Tuan Lin, kerja bagus. Kamu masih muda dan menjanjikan. Sepertinya kita pernah salah memahami Tuan Lin sebelumnya. Jika kita menggunakan tangan dan kaki kita sepenuhnya, jubah hitam itu sama sekali bukan tandingan Tuan Lin. Petik 2. Ya, memang, saat ini, Tuan Lin telah melakukan lusinan gerakan dengan Tuan Zhao. Saya pikir ada ratusan gerakan. Masing-masing gerakan tampak serius, seperti pakar peninjau senior. Lin Mo menarik kembali pikirannya, menutup pendengarannya, dan berusaha untuk tidak terlibat dalam percakapan emosional dengan mereka. Pada saat ini, butiran keringat mulai keluar dari dahinya. Di satu sisi, sakit, dan di sisi lain, kekuatan fisiknya memang agak luar biasa. Setelah beberapa putaran, dia merasakan sakit di pergelangan tangannya. Anak muda, reaksimu terlalu lambat. Lin Mo berani mengingat kata-kata Tuan Zhao, tetapi detik berikutnya dia tiba-tiba merasakan dunia berputar, dan tubuhnya benar-benar di luar kendali. Setelah Tuan Zhao dengan kuat menggenggam pergelangan tangan pembuatnya, dia mengayunkannya ke udara beberapa kali seperti palu godam, dan kemudian melemparkannya dengan seluruh kekuatannya. Tanpa pengekangan, Lin Mo akhirnya mendapat kesempatan untuk bernafas. Ketika tubuhnya hendak menyentuh tanah, ia memutar tubuhnya dengan kasar seperti kucing, menyesuaikan wujudnya, menginjak tanah dengan kakinya, dan mendarat dengan mantap. Hanya saja kelembaman yang sangat besar masih mendorongnya mundur lebih dari 10 meter sebelum benar-benar diimbangi. Ketika dia berhenti, 2 goresan lebih dari 1 kaki muncul di tanah di depannya. Adapun warna hitam yang menutupi permukaan, tak perlu bisa dikatakan, lantai granitnya sudah hancur berkeping-keping. Lin Mo meletakkan tangannya di atas lutut dan mulai bernapas dengan berat. Dia memandang Tuan Zhao dan ingin bergerak. Dia segera berdiri tegak, mengepalkan tangannya, dan berkata dengan serius. Terima kasih.
Orang tua itu penyanyang. Saya yakin saya telah kalah. Petik 2. Orang tua itu ingin memukuli saya dan memakan kotoran saya. Aku sudah menyerah. Zhao Nanyu tercengang. Dia tidak menyangka kejadian seperti itu akan terjadi. Hei, aku baru saja melakukan pemanasan. Kenapa kamu tidak menyerah sekarang, anak muda? Itu tidak akan bertahan lama. Petik 2. Wajah Lin Mo malu. Itu hanya pertandingan sparring. Mengapa itu begitu menghina? Kekuatan junior saya jauh dari Tuan Zhao. Saya akan berlatih lebih keras di masa depan, dan kemudian saya bisa berdiskusi dengan baik dengan orang tua itu. Setelah mengatakan ini, Zhao Nanyu tidak memaksa lagi, dan kemudian ekspresinya berubah. Ini mulai menjadi serius. Ini memang bagus. Kamu sudah menguasai 36 bentuk sansu. Petik 2. Dengan kualifikasi dan pemahamanmu, tidak akan lama lagi kamu bisa menembus ambang batas seorang Grandmaster. Petik 2. Tapi jangan begitu, terlalu ambisius atau berpuas diri dalam berlatih seni bela diri. Kita masih harus berlatih lebih keras. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Lin Mo juga menyingkirkan keceriaannya dan menegakkan tubuhnya. Iya, junior ini harus mengingatnya baik-baik dan jangan pernah melupakan niat awal. Meski sekujur tubuhnya masih terasa sakit, ia pun memahami maksud kata-kata terakhir lelaki tua itu. Yang pertama adalah sesi sparring yang menampilkan kekuatan Lin Mo di depan semua orang untuk menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Bagian terakhir dari peringatan itu juga merupakan penegasan dan pembuktian bagi Lin Mo. Dengan reputasi dan kekuatan orang tua itu, tidak peduli dia menang atau kalah, dia tidak akan pandai dalam hal itu. Tapi dia tetap melakukannya, hanya untuk membiarkan Lin Mo menginjak bahunya dan berdiri lebih tinggi. Ketika Lin Mo memikirkan hal ini, dia tiba-tiba merasakan rasa sakit di sekujur tubuhnya berkurang. Di penghujung jamuan makan, semua tamu pergi berbincang, namun melon pada jamuan makan ini hampir membuat para tamu tersedak. Pertama, Pangeran ketiga Wan Xiang muncul di perjamuan untuk memberikan dukungan, kemudian Pangeran tertua datang untuk membuat masalah, dan kemudian Zhao Nanyu datang untuk mendukung, dan akhirnya berakhir dengan diskusi yang memanas. Belum lagi jamuan makannya terorganisir dengan baik atau tidak, efek makan melon di sini saja sudah cukup mengesankan. Setelah kerumunan bubar, ruang perjamuan keluarga Gan yang semula ramai menjadi sepi, dan lampu di alun-alun yang semula seterang siang hari pun padam. Ayah, ini adalah ubin lantai granit hitam yang kami buat dengan menghabiskan puluhan juta, dan semuanya hancur total. Gan Xing melihat pemandangan berantakan di depannya, dengan kesusahan tertulis di seluruh wajahnya, hanya menunggunya setelah mengatakan itu. Tuan Gan mengangkat tangannya dan menamparkan bagian belakang kepala yang pertama. Anak nakal, kenapa kamu membuat keributan seperti itu? Mengapa kamu tidak cepat-cepat memanggil seseorang? Baiklah, ayah, aku akan mencari seseorang untuk segera memperbaikinya. Setelah menyelesaikan kata-katanya, dia merasakan rasa sakit di bagian belakang kepalanya. Perbaiki dengan palu. Apakah otak Anda bengkak? Jari-jari Pak Gan gemetar dengan marah, tahukah Anda apa arti reruntuhan ini? Dia adalah masa depan, tempat kelahiran penguasa Daku, saksi dari tahukah kamu di mana kekuatan Tuan Lin meningkat? Gan Xing tertegun dan bertanya dengan wajah bingung, ayah, bisakah Tuan Lin menjadi Raja Daku? Singer, ayah dan kamu, aku sudah mengatakannya berkali-kali. Anda harus mengambil pandangan jangka panjang. Lelaki tua itu menghela napas perlahan, mengangkat kepalanya dan menatap langit berbintang dengan sudut 45 derajat. Tuan Muda Lin, sekarang acara super pemilihan Liga Bela Diri baru saja berakhir. Dalam masa sibuk seperti ini, Liga Bela Diri masih mengirimkan Tuan Muda Lin, utusan Zenyu, ke Daku, itu pasti untuk mengaspal jalan. Daku sudah terlalu lama berada dalam kekacauan. Kami membutuhkan seseorang yang dapat mengambil alih. Saya selalu melihatnya sebelumnya, dan sekarang saya melihatnya. Petik 2.
Tuan Muda Lin adalah kesempatan bagi keluarga Gan kami untuk bangkit. Gansing mendongak, dan di bawah sinar bulan dia melihat sudut mata lelaki tua itu Jingying. Ada sedikit pencerahan di hatiku. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa bertahun-tahun kemudian, seorang pengusaha kaya misterius sebenarnya membayar harga ratusan miliar untuk membeli alun-alun ini, tetapi Tuan Gan menolak. Tentu saja, semua ini hanya sekedar renungan. Sisi lain, setelah jamuan makan, Lin Mo pusing melihat tumpukan informasi di depannya. Hanya ada sedikit talenta manajemen yang mampu dan dapat dipercaya di bawah komandonya. Satu-satunya, Song Zilan, juga dipindahkan olehnya untuk menangani bisnis tersebut persekutuan. Lin Mo sendiri tidak dapat menyelesaikan dimulainya kembali Liga Wu, mengumpulkan informasi tentang kekuatan besar di provinsi Hanoi saja sudah merupakan tugas persiapan yang membuat Lin Mo bingung. Keluarga Zhao juga sibuk dengan dimulainya kembali Liga Wu di provinsi Nanyu dan tidak dapat mengalokasikan tenaga sama sekali. Saudaraku, jika kamu tidak bisa, izinkan aku membantumu mengatasinya. Jika ada yang harus kamu lakukan, tanyakan saja padaku. Petik 2. Pangeran melihatnya dalam keadaan tertekan dan langsung merekomendasikan dirinya sendiri. Ketika Lin Mo mendengar ini, matanya tiba-tiba bergerak-gerak. Dia mengangkat kepalanya dan melirik ke arah pangeran yang jujur. Dia benar-benar mempertimbangkan kelayakan masalah ini, yang menunjukkan betapa dia kekurangan orang. Pikiran ini hanya ada di benak Lin Mo selama setengah detik sebelum terputus. Dengan karakter pangeran, apakah dia mampu melakukannya dengan baik? Jika dia diizinkan mengumpulkan bahan dan berinteraksi dengan kekuatan, negosiasi harus dilakukan 100% waktu. Kamu harus tinggal bersamaku dan membantuku, jika tidak, tidak ada yang akan melindungi keselamatanku. Setelah mendengar ini, mata sang pangeran tiba-tiba menunjukkan sedikit keluhan. Saudaraku, menurutmu apakah aku tidak bisa melakukan ini? Implikasinya adalah, tidak bisakah kamu mengangkatku?